Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Qin Liang merasa bersalah kepada Putri Yinglian dan bersedia dihukum. Kesalahan apa yang dilakukan Qin Liang hingga bersedia dirinya dihukum? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Memang benar begitu, Putri. Aku, Qin Liang, dengan segumpal rasa bersalah mengelayuti benak. Untuk itu, aku bersedia menerima hukuman apa saja. Putri Yinglian menggelengkan kepala, seraya menebar sebaris senyum menawan. Dan ini membuat Andika tak sempat berkedip karena terpesona. Kau tak melakukan kesalahan apa-apa, Qin Liang. Bukankah kau telah berusaha sebaik-baiknya? Kegagalan bisa terjadi pada siapa saja, dan itu bukan selalu berarti kesalahan, kata Putri Yinglian bijak. Kali ini, Andika terpesona oleh keindahan yang terpancar dari jiwa Putri Yinglian. Sungguh wanita yang nyaris sempurna. Sekarang, maukah kau perkenalkan pemuda yang bersamamu? Tanya Putri Yinglian pada Qin Liang. Lelaki yang bersamaku ini adalah seorang pendekar ternama di tanah Jawa Dwipa, Putri. Namanya Andika. Di negerinya, dia amat tersohor dengan julukan pendekar selebor. Tutur Qin Liang memperkenalkan Andika. Mendengar julukan pendekar selebor disebutkan, Putri Yinglian mengembangkan senyum lebar. Pendekar selebor? Tanya wanita anggun itu agak geli. Kelihatannya merasa lucu mendengar julukan seorang pendekar seperti itu. Lalu Qin Liang menceritakan keterlibatan Andika dengan peristiwa pusaka langit. Sampai akhirnya mereka bertemu dalam satu pertarungan maut akibat fitnahan Qin Chung. Kini dia bersedia mengulurkan tangan untuk kita, Putri, kata Qin Liang mengakhiri ceritanya. Tuan Andika, sebut Putri Yinglian setelah mengangguk sesaat. Sungguh suatu hal yang amat kami syukuri pada Tuan, karena Tuan sudi membantu kami. Bagi kami sendiri, itu menjadi sebuah kehormatan besar. Sementara Putri Yinglian menyambung kalimat demi kalimat dalam berbahasa basi. Andika terus menatap wajah Putri Yinglian lekat-lekat. Mandik matanya seperti terpaku tak bergerak di wajah jelita itu. Saat memperhatikan begitu, Andika menemukan suatu kejanggalan. Mata indah wanita itu tampak begitu kaku dan jarang sekali bergerak. Manik matanya seperti tetap tertuju pada satu titik. Kenapa dengan matanya? Tanya hati Andika. Namun begitu, lanjut Putri Yinglian. Qin Chung adalah lelaki sesat yang memiliki kesaktian tak tertandingi di penjuru kota Yen Tianfu. Bahkan, dia termasuk tokoh jajaran atas di negeri ini. Bukan kami merendahkan kemampuan Tuan, tapi kami tak ingin Tuan hanya menjadi korban sia-sia kebiadabannya. Qin Chung telah melakukan kejahatan di negeriku, Putri Yinglian. Diperlukan atau tidak, aku tetap akan menuntut tanggung jawabnya atas kebiadaban yang telah dilakukannya, putus Andika dengan tegas. Sebenarnya ada tekanan aneh ketika Putri Yinglian menyebut nama Qin Chung. Malah dia seperti terpaku. Dan seketika ingatannya kembali ke masa-masa pahit yang pernah dialaminya. Beberapa tahun yang lalu, setelah berhasil menyelamatkan putri junjungannya, Jia Cheng langsung membawa Putri Yinglian ke Zhou.
untuk dititipkan pada rahib mata elang yang berasal dari tepi kota Suzhou. Kota itu terletak di kawasan tenggara negeri tirai bambu. Sejak saat itu, Putri Yinglian menjadi murid rahib mata elang. Sebagai anak yang pandai dan berbakat, Putri Yinglian muda begitu pesat menyerap ilmu-ilmu yang diberikan rahib mata elang, baik ilmu bela diri kesaktian maupun ilmu-ilmu rohani. 3 tahun berselang, mendadak seorang anak lelaki muncul di tempat latihan Putri Yinglian di sebuah pelataran di tengah hutan bambu kuning. Anak itu begitu kumuh dan kotor, seperti telah tersesat berhari-hari. Anak kecil yang ternyata bernama Qin Liong itu, keluarganya telah dibantai gerombolan pemberontak. Saat itu, Qin Liong bersama saudara kembarnya melarikan diri dan tiba di hutan bambu kuning. Di sana mereka diburu sekawanan serigala hingga terpaksa terpisah. Lalu Qin Liong akhirnya tiba di tempat latihan Putri Yinglian dan rahib mata elang yang kemudian dia angkat menjadi murid. Menginjak usia 17 tahun, Putri Yinglian telah begitu baik mengenal Qin Liong. Keakraban keduanya membangun ikatan kasih sayang satu sama lain, sampai-sampai Putri Yinglian sudah menganggap Qin Liong adiknya sendiri. Tapi lain bagi Qin Liong, justru ia menyayangi kakak seperguruannya karena benih cinta pertama yang bersemi di hati. Dan suatu hari, seusai latihan, mereka bersantai berdua di sebuah lembah di tepi hutan bambu kuning. "Apa kau merasa hidup ini terlalu kejam, Qin Liong?" tanya Putri Yinglian. "Apa maksudmu?" Qin Liong balik bertanya. Pemuda itu segera mendekati kakak seperguruannya yang duduk pada sebuah kursi kayu dari batang pohon. Dia tahu Putri Yinglian hendak membicarakan sesuatu yang sungguh-sungguh. Itu terlihat dari bias wajahnya. "Dalam usia muda, aku mesti kehilangan seluruh orang-orang yang kucintai. Ibuku, ayahku, saudaraku. Mereka mati saat aku benar-benar membutuhkan kehadiran kasih sayang mereka." Papa Putri Yinglian murung. Qin Liong menarik napas berat dan syarat. "Bukan hanya kau yang mengalami nasib seperti itu, aku juga demikian," kata Qin Liong perlahan. "Tapi aku sama sekali tak ingin menyalahkan hidup ini. Justru aku yang kusalahkan adalah para pelakon hidup itu sendiri. Merekalah telah merampas kebahagiaanku dengan membunuh keluargaku." Putri Yinglian melirik Qin Liong yang kini duduk di sisinya. "Kau tak mau menyalahkan hidup karena kau takut menyalahkan Tian?" tanya gadis itu, sedikit ingin tahu alasan adik seperguruannya. "Apa kau bisa memisahkan hidup dan Tian? Bukankah hidup dan kehidupan adalah perwujudannya? Maksudku, dia yang memiliki hidup. Bagiku, menyalahkan hidup berarti menyalahkan dia," jelas Qin Liong. "Mungkin kau benar," ucap Putri Yinglian lagi. "Tapi, di mana keadilan hidup? Di mana keadilannya kalau kita harus menderita seperti itu? Kau tahu, seseorang yang hendak mencapai tingkat ilmu tertentu harus lebih dahulu menjalani ujian. Bukankah guru kita pun memperlakukan kita seperti itu?" Putri Yinglian menatap Qin Liong lekat-lekat dengan sepasang bola mata menawan yang jarang dimiliki gadis Tiongkok lain. "Maksudmu, dia ingin memberi kita sesuatu yang besar, dan agar siap menimpa murid yang besar, kita lebih dahulu diujinya." "Aku rasa begitu, dan aku yakin begitu," jawab Qin Liong singkat. Putri Yinglian terdiam dengan kepala tertunduk dalam. Barangkali dia sedang merenungi perkataan bijak adik seperguruannya. "Tapi, aku tak tahan hidup tanpa orang-orang yang kucintai," keluh gadis itu seperti tak ditujukan pada Qin Liong. Qin Liong tersenyum tipis. "Kau ingin tahu keadilannya?" tanya Qin Liong. Putri Yinglian tak menjawab, hanya ditatapnya wajah Qin Liong penuh harap. "Dia pun menggantikan orang-orang yang kita cintai. Kini, kau memiliki guru dan aku," kata Qin Liong. Sebelum gadis itu berkata-kata, Putri Yinglian mengangguk lambat. Dalam hati, dia merutuk. Betapa bodohnya karena begitu lambat menyadarinya.
Bagaimana selanjutnya percakapan dari hati ke hati Chin Liong dengan Putri Ying Lian? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.